Di awal musim 2024-2025, Anthony benar-benar jadi bahan olok-olokan media. Dalam 8 pertandingan Premier League, dia nggak mencetak satu pun gol ataupun assist. Di Liga Eropa, dia nggak berkontribusi apapun. Dari total 14 pertandingan buat Manchester United, satu-satunya kontribusi nyata yang dia berikan adalah satu gol di EFL Cup lawan Barnsley. Padahal, musim sebelumnya udah jadi mimpi buruk buat Anthony. Kemudian Anthony baru bisa bikin gol pertamanya di Premier League pada pekan ke-35 lawan Burnley yang waktu itu ada di peringkat 19. Bayangin, pemain yang dibeli seharga 95 juta euro, salah satu yang termahal dalam sejarah Premier League, malah nyaris nggak kelihatan kontribusinya. Satu-satunya momen di mana Anthony kelihatan sepadan sama harga belinya mungkin cuma pas pertandingan epik lawan Liverpool di perempat final FA Cup. Waktu itu dia nyetak gol penyama kedudukan yang akhirnya bikin United jadi juara FA Cup. Tapi selain itu nggak ada yang spesial dari Anthony. Jadi nggak heran kalau dunia mulai ngecap Anthony sebagai pemain yang gagal. Banyak olokan tentang dia mulai bermunculan. Ada yang bercanda kalau Anthony itu good, tapi ya jelas sarkasme. Ada juga yang bilang kalau dia tuh sebenarnya 365 hari dalam satu tahun, alias setahun penuh tapi nggak ada hasil apapun. Di titik ini kayaknya mustahil ada klub lain yang mau nekat ngasih dia kesempatan lagi. Karirnya kelihatan udah di ujung tanduk banget. Tapi siapa sangka, dalam beberapa minggu Anthony tiba-tiba berubah total. Dari yang tadinya dianggap gagal total, dia malah jadi salah satu pemain paling on fire di dunia saat ini. Jadi gimana sih pemain yang tadinya jadi bahan lelucon sekarang justru jadi pahlawan buat klub barunya? Oke, kita tarik sedikit mundur di bursa transfer bulan Januari. MU akhirnya nyerah dengan Anthony. Mereka memutuskan untuk meminjamkan Anthony ke Real Betis. Sebuah keputusan yang masuk akal sih, mengingat dia benar-benar nggak berguna di Old Trafford. Nah lucunya, begitu dia gabung ke Real Betis, banyak orang yang ngejek kalau dia bakal mengajarkan pemain La Liga cara bermain sepak bola yang sesungguhnya. Orang-orang nggak ada yang beneran percaya, tapi siapa sangka ternyata hal itu benar-benar terjadi kan. Dalam 3 pertandingan pertama di La Liga, Anthony langsung menang penghargaan Man of the Match 3 kali beruntun. Dan yang lebih gila lagi, sejak dia datang ke Spanyol, jumlah gol dan asisnya 2 kali lebih banyak dari Vinicius Junior. Gila kan? Bahkan ada istilah baru yang mulai viral di internet, yaitu Anthony Effect. Kedatangan Anthony ke Betis seolah-olah menghidupkan kembali klub tersebut. Sebelum dia datang, Betis ada di peringkat 12 La Liga. Dan sekarang, mereka udah naik ke peringkat 6 dengan rekor 5 kemenangan beruntun. Satu-satunya tim lain di La Liga yang punya performa sekonsisten ini ya cuma Barcelona. Apa mungkin Anthony tiba-tiba jadi pemain kelas dunia dalam semalam? Atau ada faktor lain yang bikin dia tiba-tiba jadi gacor di Spanyol? Kalau dilihat dari permainannya sih sebenarnya nggak ada perubahan yang besar banget. Dia masih jadi winger yang sama, sangat bergantung pada kaki kiri, sering mencoba cutting inside buat nge-shoot atau ngasih assist. Perbedaannya mungkin cuma satu, di Betis dia kelihatan lebih tenang dan percaya diri. Dan kalau ditanya langsung, Anthony juga nggak bilang kalau Premier League itu terlalu sulit buat dia. Jawabannya jauh lebih sederhana. Dia lebih bahagia di Spanyol. Iya, Anthony sempat bilang kalau cuaca cerah di Sevilla bikin dia lebih nyaman. Dia bukan penggemar berat musim dingin dan nggak suka suasana mendung di Inggris. Mungkin ini terdengar sepele, tapi kalau dipikir-pikir ini bukan hal baru. Banyak pemain Brasil dan Amerika Selatan yang nggak betah di Premier League. Bukan karena kualitasnya, tapi lebih ke atmosfernya. Neymar, Ronaldinho, dan Ronaldo Nazario misalnya. Semuanya lebih milih La Liga dibandingkan Premier League, karena mereka merasa lebih nyaman ada di Spanyol. Angel Di Maria juga ngalami hal yang sama. Waktu dia pindah ke Manchester United pada tahun 2014, performanya langsung turun drastis. Nggak lama dia pun cabut dan baru ketahuan kalau dia memang nggak nyaman dengan lingkungan di Inggris. Jadi kalau adaptasi itu penting banget buat pemain, kenapa Manchester United nggak mempertimbangkan ini sebelum beli Anthony kan? Lucunya, Erik ten Hag dulu sebenarnya nggak mau beli Anthony. Target utamanya waktu itu adalah Frank de Jong, tapi de Jong dengan tegas nolak pindah ke United. Salah satu alasannya ia lagi-lagi karena dia nggak suka cuaca di Inggris. Tapi ada juga teori lain. Beberapa orang percaya kalau masalahnya bukan ada di Anthony, tapi di Premier League itu sendiri.
Liga ini terkenal dengan tempo tinggi dan permainan yang lebih mengandalkan fisik. Anthony bukan tipe pemain yang bisa menang duel lawan back-back sekelas Virgil van Dijk atau William Saliba. Atau mungkin yang salah bukan Premier League sih, bukan juga Anthony, tapi Manchester United itu sendiri. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun, klub ini udah ngeluarin sekitar 1,6 miliar pound sterling buat transfer pemain. Tapi belum juga bisa balik ke performa puncak mereka. Banyak pemain yang gagal di United, tapi sukses setelah pindah ke tempat lain. Terkadang yang dibutuhkan seorang pemain cuma perubahan suasana dan sistem yang tepat. Dan kalau dipikir-pikir, Anthony udah nyaris dibuang ke liga yang lebih rendah. Kalau dia tetap gagal di Betis, mungkin dia bakal dikirim ke Arab Saudi mungkin atau balik ke Brasil. Tapi sekarang dia justru menunjukkan ke semua orang bahwa dia masih punya kualitas yang bagus. Oke, jadi Anthony adalah contoh nyata bagaimana sepak bola itu seringkali bukan cuma soal skill ataupun taktik, tapi juga soal mentalitas dan lingkungan di sekitar. Di Manchester United, dia kelihatan kayak pemain yang gagal. Tapi begitu pindah ke Spanyol, dia malah bersinar terang. Jadi, apakah Anthony benar-benar pemain yang gagal atau ini cuma soal dia butuh lingkungan yang tepat aja? Atau mungkinkah Manchester United memang klub yang terkutuk? Yang jelas, buat sekarang Anthony berhak menikmati momen ini. Siapa sangka, pemain yang dulu dihujat habis-habisan sekarang justru jadi pahlawan di Real Betis kan? Oke, jadi segitu aja pembahasan tentang Anthony. Jika ada yang salah, mohon koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.